Mari kita melihat dan firman Tuhan tentang kingdom community, komunitas kerajaan Allah. Saudara, kalau mendengar kata community, ternyata banyak gereja di zaman now itu pakai istilah community. Sadarkah saudara? SLCC, GPCC, banyak sekali ya. Kenapa? Ternyata semua menyadari betapa pentingnya community di dalam gereja. Sehingga community church, saya baru lagi ketemu teman pendeta dari Amerika, baru datang ke Bandung kemarin. Dia bawa keluarga, jadi saya bawa jalan-jalan di Bandung. Kalau saya ke sana ya mereka yang bawa jalannya ke Denver. Jadi dia bawa jalan dan dia baru gerejanya itu baru menginduk ke satu sinode dan pakai namanya juga ECC, Community Church. I-nya ya, jadi CC-nya itu jadi banyak sekali gereja zaman sekarang ya. Nah, saudara kalau melihat itu berarti nanti sejarah gereja itu nanti akan kelihatan bahwa di tahun-tahun sekarang ini banyak yang pakai nama CC gitu ya. Jadi itu nanti akan terukir. Jadi kenapa pakai CC? Ternyata orang menyadari betapa pentingnya satu community. Saudara, kalau keluarga saudara tentu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Tapi kalau komunitasnya nggak bagus, community-nya itu kurang bernilai, tentu menjadi suatu keluarga yang tidak harmonis. Betul seperti itu. Nah, jadi nilai satu community itu betul penting. Nah, itu makanya gereja-gereja zaman sekarang tuh banyak yang pakai community church. Nah, mari kita melihat sebetulnya kita juga begitu, gereja kita juga begitu ya. Banyak sekali kita membahas tentang bagaimana keluarga dalam kingdom ini. Kingdom itu kerajaan Allah atau dalam bahasa aslinya itu Basileia. Nah, Matius 6 ayat 33 tentu kita tahu ya, apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka anggap ini bagus juga dijadiin ayat hafalannya ya. Coba Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kerajaan Allah. Nah, kalau kita bicara kerajaan itu artinya satu pemerintahan di mana semua ada di bawah peraturan yang kerajaan itu buat. Jadi kalau kita bilang kerajaan itu agak berbeda dengan sistem presidensial atau parlementer. Ya, kalau kerajaan itu betul-betul otoritas itu ada di kerajaan itu, ya, berbeda. Ya, kalau presiden itu nggak boleh dia bilang udah hukum aja, itu nggak bisa. Tapi kalau Daud boleh, ini Uria mandinya taruh ke depan biar mati, bisa begitu ya. Nah, tapi kalau presiden nggak bisa. Nah, kerajaan itu artinya betul-betul pemerintahannya itu berkuasa atas kita. Pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Jadi betul-betul pemerintahannya itu di kita. Yesus adalah raja di tengah keluarga, di bisnis, dan totalitas hidup kita. Jadi tidak ada ruang bagi dosa di dalam hidup kita. Ini yang harus kita betul-betul sadari ya. Karena itu kita dalam doa Bapa kami kita bilang apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti Kristus. Amin. Saya termasuk suka nyetir mobil. Jadi kalau nyetir mobil itu, kalau yang orang-orang mengerti, maka dia akan lihat dari jauh. Gitu. Kalau dia mau susul, dia hitung dulu tuh. Dia lihat jauh,
lalu dia susul dia kecepatan gitu ya. Nah, tentu saya bisa cerita banyak ini ya, tapi begitulah kira-kira. Nah, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau itu begitu, mungkin nggak ada kita bergelimang dalam dosa, mungkin nggak. Kepleset mungkin, tapi kalau bergelimang mah enggak. Ya, karena kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya baru ngobrol sama teman pendeta, jadi saya bilang begini, kita kan sebagai anak-anak Tuhan harus punya visi ke depan, begitu ya? Betul ya? Orang gak anak Tuhan aja punya mimpi ke depan, ya? Kita punya visi ke depan. Nah sebetulnya kalau kita hidup di luar Kristus juga coba lihat ke depan gitu loh, ya? Seperti visi itu, lihatlah jauh ke depan. Kalau kamu selingkuh, nanti kamu punya anak, nanti kamu yang pelihara loh anaknya. Nanti kamu ini loh, nanti kamu ini loh. Kalau kamu coba-coba makan narkoba, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Kalau kamu main judi, nanti begini, nanti begini. Jadi lihatlah jauh ke depan. Amin. Jadi jangan cuma melihat visi hal yang baik, yang buruk dulu. Kalau saudara mau coba main-main, lihatlah jauh ke depan. Ya. Jadi mari kita menjadikan kerajaan surga ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Manusia adalah makhluk sosial, jadi artinya kita ini nggak bisa hidup sendiri, kita perlu berkomunitas. Itu makanya waktu Adam sendiri, maka Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendiri, dia butuh pendamping, ya, penolong. Jadi yang nolongin suami siapa? Istri. Berarti istri lebih hebat, gitu ya? Ya, betul. Ya. Jadi istri itu lebih hebat. Jadi merupakan satu kebutuhan gaya hidup. Setelah seorang menjadi Kristen, dia pun harus menemukan komunitas. Perhatikan, penting ya. Saya tahu penting. Karena dunia kan beda-beda ya. Jadi dia harus menemukan komunitas. Jadi kalau kita ini tadinya hidup sebelum warga kerajaan, sekarang kita menjadi warga kerajaan. Sadarlah kita harus punya komunitas yang baru. Kalau enggak itu aneh, saudara. Betul? Ya, waktu saya di Jakarta kan sudah kuliah saya di Bandung. Nah komunitas saya komunitas orang-orang anak-anak yang berandalan gitu ya. Tapi setelah saya lahir baru di Jakarta, terus kuliah di Bandung, dari dalam hati ini seperti ada sesuatu. Saya butuh teman-teman yang baik, teman-teman anak Tuhan, teman-teman yang bisa bertumbuh. Ini dari dalam hati, dan saya berdoa untuk itu. Saya nggak tahu ketemu siapa di Bandung. Nah, tapi perlahan lama-lama teman-teman saya, ya anak-anak Tuhan. Sekarang kalau mau dibalik susah saya cari teman yang enggak anak Tuhan. Gimana, Chris? Ya betul kan? Ya, jadi ini penting. Menjadi tanda tanya kalau saudara tidak punya komunitas yang baru. Tapi kita punya komunitas di sini warga kerajaan surga. Amin. Ya. Nah, komunitas kerajaan merupakan sekumpulan orang yang dipanggil keluar ya, berfungsi dengan fungsi yang diberikan Allah secara spesifik. Jadi kita ini punya fungsinya masing-masing. Semua di kita ini, ya. Jadi itu makanya ketika kita berkomunitas, fungsi itu akan saling mengisi. Ya, akan saling mengisi ya. Ada teman kita itu ya, kalau dia ini orangnya senyum aja gitu ya. Ada orang yang disiplin aja, ada orang yang fokus gitu aja. Itu semua akan saling mengisi ya. Nah, kita harus memiliki komunitas yang benar yang membangun kehidupan kita, kingdom community. Nah, itu makanya dikatakan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi mereka punya komunitas bukan orang-orang fasik, tapi anak-anak Tuhan, kingdom community. Ya, di Kisah Rasul 2 4647, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Makanya kita kalau komsel kan suka pindah-pindah juga gitu ya, pindah-pindah rumah ya, kadang-kadang kan gitu dibuat begitu. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan jumlah yang diselamatkan. Dan mereka disukai semua orang. Kita disukai orang nggak? Persekutuan kita, komsel kita, gereja kita disukai orang nggak? Ya kalau orang yang benci mah ya ada aja. Tapi secara umum kita disukai orang nggak? Pasti. Amin? Ya pastilah. Siapa sini yang suka caci maki gitu? Kurang aja lo, ya kan kita kan enggak, berarti kita kan disukai orang. Masa kita nyukain orang yang kayak begitu? Jadi kita harus yakin dong, kita pasti disukai orang. Amin? Hidup kita benar. Betul. Ada di sini yang suka curi duit orang gitu, datang ke tempat kosannya dicuri gitu, ada kan? Tapi enggak saudara. Jadi orang kalau kita datang aman-aman aja gitu. Makanya kalau cari teman bisnis, kalau udah anak Tuhan, terus teman baik, teman gereja, walaupun gerejanya satu di Bandung saja, kan rasa percayanya kan lebih kan, betul nggak? Daripada orang saudara, bukan warga kerajaan, lebih kan kita kan. Tapi kalau udah ini anak Tuhan ya, anak bimbingannya ini, anak bimbingan aman dan tentram. Amin. Itu pertandanya saudara, kita disukai oleh semua orang. Nah, bertumbuh bersama dalam komunitas kerajaan. Benar ya, kita kan waktunya nih pas-pas nih, jadi saya perlu atur waktu. Bertumbuh bersama dalam komunitas kerajaan. Nah, kita lihat di sini kata bertumbuh bersama. Ya. Hendaklah perkataan itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Ya. Nah, jadi di sini kita punya komunitas yang sehat untuk mendukung pertumbuhan kerohanian kita. Kita punya komunitas yang sehat di sini untuk mendukung pertumbuhan kerohanian kita. Jadi rohani kita ini harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, itu sama juga mundur. Ya, jadi begini. Kan kalau di fisika itu ada gerak nisbi, atau kalau kita lagi di naik kereta gitu ya, duduk gitu, terus kereta yang sebelah ini jalan gitu, kita merasa mundur, kok mundur, gitu kan? Nah, sebetulnya begitu. Kalau kerohanian kita nggak bertumbuh, nggak maju-maju, itu sebetulnya kita mundur. Ya kan dunia ini semakin maju, teknologi semakin maju. Coba, kita ini orang tua udah semakin merasa bodoh gitu kan dengan teknologi, kan gitu kan? Udah dengar kata AI? Orang ngarang lagu pakai AI. Nanti kayaknya orang khotbah tinggal pakai AI aja, masukin aja poin-poinnya tuh langsung dia bisa ngomong sendiri. Bisa begitu sekarang. Terus orang tua sekarang, aduh bodoh kali ini, gimana sih ini kan dia canda sama cucunya. Apa orang tuanya makin bodoh? Enggak, cuma orang tuanya nggak maju-maju, jadi kesimpulannya makin bodoh. Sebetulnya enggak, betul lah. Tapi saya sekarang juga sama yang muda-muda ini, saya juga makin ketinggalan gitu ya. Kan zaman saya ini zamannya dari konvensional ke computerized. Tapi zaman sekarang ini udah zaman IT, gadget, AI, kan begitu. Jadi udah semakin maju. Nah, kita lihat secara the truth is parallel, ya, kebenaran itu paralel. Jadi kita juga dalam dunia kerohanian juga begitu, ya. Kita harus maju, kita harus semakin bertumbuh, ya. Gitu. Masa kita mau berdoa aja juga lempar-lemparan, ya. Gitu ya. Di sini guys. Enggak. Berarti nanti kalau lagi mau perjamuan gitu, lagi apa? Ibadah syukur gitu apa gitu, main tembak aja. Kamu doa gitu ya. Yang enggak pernah berdoa tunjuk dulu. Ya. Dan saudara kalau berdoa enggak usah
Gak usah ini, ya, doa aja. Saya ingat waktu masih kecil tuh doa, udah salah lagi doanya kan. Kan saya, kan kalau kita dulu tuh saya orang Batak, ya, jadi kalau berdoa tuh pakai bahasa Batak gitu kan. Nah jadi saya kepengen bagus doa saya, jadi saya bacalah dari buku tentang doa gitu. Nah waktu doa makan, saya berdoa lah, kan sudah ditunjuk yang anak kecil kan, kamu berdoa gitu kan. Doa, jadi saya berdoa dengan bangganya, saya berdoa dengan doa yang baru gitu. Selesai saya berdoa, semua liatin saya. Rupanya doanya itu bukan doa makan, doa tidur. Jadi semua liatin saya. Saya nggak tahu itu, karena saya nggak tahu artinya. Saya cuma ngapalin aja. Tapi uniknya waktu itu nggak doanya diulang, nggak diganti, nggak, udah semua percaya bahwa itu maksudnya doa makan, gitu ya. Saudara, jangan now, kalau saudara salah, dikasih tahu sama Mbak Google. Yang kamu maksud ini ya, did you mean ini? Kan gitu kan? Coba aja tulis, salah dikasih tahu sama Google, ya, begitu kan? Saudara Google Map itu kan, saudara gini dibetulin lagi, gini dibenerin lagi kan gitu, hebat kan? Nah, jadi saudara kalau doa juga nggak usah takut lah, salah-salah dikit, Tuhan tahu, amin. Dan juga di dalam kita melangkah berjalan bersama Tuhan, ya, saudara juga nggak usah takut, Tuhan itu nggak jahat, Tuhan itu nggak kejam gitu loh, salah dikit, pak, salah dikit, pak, oh, habislah kita. Enggak ya, Tuhan itu baik. Amin. Saya hanya menggambarkan begini. Ini ada lingkaran kasih Tuhan yang sangat besar. Katakanlah seruangan ini kasih Tuhan. Kita jalan. Waktu kita disuruh ambil sesuatu, kita tuh begini-begini, salah-salah gitu. Itu, kata kita salah-salah. Tapi kita tetap masih ada di lingkaran kasih Tuhan. Amin. Kecuali saudara keluar, baru saudara. Amin. Itu sebayangan saya begitu. Ya. Sama kayak orang tua. Kalau cuma kita salah-salah dikit, orang tua juga nggak gitu ya. Ya, masa ini jatuh gitu, kita masih kecil jatuh berat. Wah, mama itu tahu gitu sudah. Kira-kira gimana? Enggak kan? Kecuali kita melakukan sesuatu nyebrang jalan, kita ditarik. Bahaya. Tuhan gitu. Amin. Jadi sama Tuhan nggak usah inilah. Tuhan baik. Ya. Kecuali kalau kita udah nakal banget ya udah dikasih izin Tuhan untuk inilah supaya berbaring dulu lah, punya waktu banyak sama Tuhan ya. Saya pikir waktu COVID itu Tuhan, kita punya waktu banyak sama Tuhan ya, betul ya. Tuhan ada baiknya juga. Jadi kita memiliki keluarga baru di dalam Tuhan, yaitu komunitas kerajaan, ya, memiliki keluarga baru ya. Nah di sini ayat yang tadi itu berbicara juga saling mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi ingat ya, di dalam keluarga kita tuh bisa saling menegur. Di dalam keluarga kerajaan, supaya kita bertumbuh, supaya kita mengalami proses, kita bisa saling menasihati dan saling menegur. Dan kalau kita ditegur atau dinasihati, biasa-biasa aja lagi. Siapa di sini yang sempurna? Angkat tangan dulu. Ada yang sempurna dulu? Nggak ada. Ya. Jadi kalau kita dinasihati, ditegur sama kakak rohani, mungkin sama adik rohani juga begitu ya, kita diingatkan begitu, itu baik. Karena firman Tuhan berkata demikian, ya, saya ulang dulu. Nah, karena firman Tuhan berkata demikian, menegur seorang akan yang lain. Jadi itu sesuatu yang baik di dalam komunitas. Saya akan membimbing banyak anak-anak muda ya, yang suka nyanyi, nari, apa semua. Saya ajarkan sama mereka, kita punya keluarga ini masing-masing berbeda. Ada keluarga yang ini mendidik anak-anaknya itu disiplin dalam belajar. Ada yang mereka ini orangnya responsif. Ada yang apa itu kalau telat respon gitu, late response ya, telat gitu. Nah jadi belajar. Saya punya ada satu anaknya itu kalau dulu SMS, di SMS jawabnya itu bisa besok, 2 hari lagi gitu. Padahal ini teman dekat begini gitu. Bayangin kalau saya sama Chris itu sering gini terus saya SMS dia jawabnya 2 hari kemudian. Bayangin coba. Itu bawaan gitu. Saya bilang sama dia, kamu, karena saya lebih ini anak didik saya bilang,
kamu ya, kalau orang SMS itu, ya kalau sekarang WA ya, itu seperti orang menyapa. Coba kalau kamu disapa terus telat gitu, jawabnya 5 menit lagi gitu. Kris, dia, udah 5 menit bener. Apa? Gitu kan? Coba gimana kira-kira? Saya bilang begitu, kalau kamu di SMS, itu tandanya kamu lagi disapa, jawab cepet gitu. Nah, itu saya tanya sama kakaknya, kakak kandungnya, memang dia begitu. Aduh, di rumah juga begitu, bayangkan saudara. Tapi dia sekarang berubah, karena ada yang menegur dan ada yang menasihati. Menasihati sesuatu yang baik. Amin. Amin. Kalau enggak saudara, orang tua nggak usah nasihati anak saudara. Itu orang tua menasihati anak kita tentu tujuannya baik. Jadi kita di keluarga juga begitu. Nah, ini satu yang penting ya, supaya komunitas kita di dalam kerajaan itu bisa semakin bertumbuh semakin cepat. 2, hidup di dalam kasih yang transformatif. Transformatif itu mengalami perubahan, gitu ya. Jadi Yohanes 13:34-35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Katakan sama-sama, saling mengasihi. Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, maka demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita sudah merasakan kasih Allah, maka kita juga harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi, maka orang tidak akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kalau kita saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah kasih. Allah adalah kasih. Amin ya? Di 1 Yohanes saudara baca, Allah adalah kasih. Jadi ketika kita menunjukkan representasi Tuhan kita saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan, warga kerajaan Allah. Ya, marilah kita menjadi gereja, komunitas sel kerajaan dan kelompok seiman kita sebagai komunitas yang penuh kasih, saling peduli, di mana setiap orang merasa diterima, diperhatikan dan ditopang. Jadi pada hakikatnya manusia itu perlu 3 ini: diterima, dihargai, dihormati. Dia punya 3 level ini. Kalau ada orang baru, kita nggak sapa sama sekali ya, nggak sapa sama sekali, maka dia tidak merasa diterima. Minggu depan dia nggak datang lagi, dia dong nggak ada yang nyapa. Nah, kalaupun disapa, tapi dia nggak pernah ditanya ini itu, gitu ya. Kalau dia nanya juga kita jawabnya cuek-cuek, gitu ya. Ngapain sih lo nanya-nanya, gitu ya. Maka dia tidak merasa dihargai. Saudara harus paham ini. Jadi jangan cuma ngomong warga kerajaan doang, tapi kita tidak saling menghargai, tidak menerima orang yang. Kalau ada orang baru tuh coba dikasih perhatian dong. Amin. Kasih perhatian. Saya ingat betul tuh, ya, tante saya dari yang bilangnya sih bukan tante ya, dan tulang saya, tulang, steak daging. Tante saya datang dari Medan, saya nggak bikin dosa, cuma saya diam. Saya orangnya kadang gitu, suka diam. Bapak saya tegur saya, kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu diam aja, nanti tulang kamu kayak nggak merasa diterima. Itu saya terpukul loh di situ. Saya baru, iya juga. Coba saudara datang ke rumah saudara-saudara di Jakarta, di Surabaya. Diam aja semua. Sarapan pagi mereka ngobrol, saudara didiamin. Coba bayangin. Pulang. Ya, jadi belajar. Jangan cuma ngomong warga kerajaan itu mereka saling mengasihi. Ya. Dan
mengasihi itu mengalami membuat satu perubahan ya. Orang merasa senang, ya, diterima, dihargai, dihormati karena pada taraf tertentu dia punya tanggung jawab, kita harus hormati. Ini saya baru ada dalam satu komunitas. Jadi kayak kita gini nih, kita bikin acara gitu ya. Terus oke, kamu perlengkapan, kamu konsumsi, kamu ini, dan gitu kan. Tapi sebetulnya kita perlu paham seumur kita gini, ngurus konsumsi bisa, ngatur parkir bisa, atur ini juga bisa, ruangan ini, semua kita bisa. Tapi ini satu sama lain saling ini gitu. Itu konsumsi kok gitu. Satu bilang, iya gini. Ya kacau lah kalau kayak gitu ya. Semua saling protes gitu. Nanti yang atur ruangan diprotes, nanti yang konsumsi diprotes, nanti yang konsumsi protes yang ini yang protes yang acara, itu protes. Pusing. Saling menghargai. Amin. Saling menghormati. Kalau dia udah diberi tanggung jawab ya sudah. Amin. Kan kalau saya datang ke gereja tuh seringkali WL singer pada takut. Pada nggak mau. Loh, kalau dia udah WL saya juga nurut dong. Masa saya salah, masa gitu? Masa saya gini di situ masa? Aduh, dia makin keringat dingin lah. Kita menghargai, saya menghormati dia WL-nya. Amin. Sampai sekali waktu saya ada di suatu kota di luar Pulau Jawa. Terus WL-nya mimpin kesini, bingung, saya juga bingung. Ini nyanyinya gimana sih? Pendetanya deketin saya. Pak, nggak ada yang mau jadi WL. Ini mah nekat katanya di sana. Rupanya dia WL yang belum sering dipilih. Ini karena nggak ada yang mau, dia mengajukan diri. Saya cepat gitu. Ya tapi saya menghargai sebenarnya. Ya, jadi kita harus menghormati, saling menghormati. Amin. Ya, di sini ada koordinatornya ya. Ya mungkin saudara ada yang udah lebih senior, saudara ininya udah lama ikut Tuhan, udah apa, ya. Saudara udah ini, dia masih baru, gitu ya. Saya waktu di sebuah gereja, gitu ya, saya kan diminta inilah di situ, dan diminta bantu. Terus ada komsel, ya, komselnya mungkin 2 di bawah saya, gitu, atau 3 level di bawah saya. Tapi saya hormati aja, dia mimpin, ya hormati lah. Amin. Ya, jadi kita begitu caranya, kalau nggak kacau lah kita nanti. Saling menanggung beban, ya. Nah, sehingga kasih Kristus menjadi kesaksian hidup bagi dunia di sekitar kita. Ini saling menanggung beban. Kalau kita menanggung beban bersama-sama itu jadi ringan. Ya, kita harus perlu sadari ini. Ya, kalau ada orang yang katakanlah kena musibah, ya kan ada sesuatu, ya jangan dibiarin. Jangan cuma kalau kita ini merasa, waduh kita di saudara seiman. Apa sih saudara seiman itu? Saya waktu kos di Bandung, itu katanya kalau kuliah di Bandung, kalau belum kena tipes itu belum lulus. Sampai begitu dulu, nggak tahu sekarang udah lebih bersih kali. Dulu tuh begitu. Kalau kuliah di Bandung, kalau belum kena tipes itu belum lulus. Mesti kena dulu katanya. Nah waktu saya sakit, nggak ada yang jenguk saya, anak-anak Tuhan ini. Yang nolongin saya ya abang saya sendiri. Lah terus maksudnya saudara seiman di mana saudaranya? Di sini enggak. Amin. Kita mau menanggung beban bersama. Amin. 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 Coba amin yang keras kayak tadi itu. Amin. Ya, itu dia. Betul saudara ini ya. Iya, kalau ada yang sakit kunjungi. Saudara tahu ya, ini kalau ada orang yang suka mengunjungi orang sakit, doakan saudara tentang orang sakit. Itu siapa aja yang doain mau. Betul saudara. Sampai yang bukan seiman pun
Mau saya doakan? Saya pendeta. Boleh Pak, doain Pak. Jadi itu kesempatan kalau orang dalam kesulitan, kita tunjukin kasih kita semampu kita, nggak usah di luar kemampuan kita. Sudah nih, saya nggak sebut siapa namanya, orangnya apa gimana ya. Waktu lagi rame-ramenya pinjol-pinjol itu, ada satu nggak deket sama saya. Tiba-tiba dia ini saya minta tolong. Saya tahu dia juga enggak. Cuma saya pikir kesian, itu lagi ramai pinjol-pinjol itu kan, lagi ramai kan. Orang mungkin pinjam 1 juta, kena dendanya 10 juta kali itu gimana, nggak tahu lah saya ya. Kesian kan. Jadi saya semampu saya kasih aja. Nah, nanti saya balikin, nggak usah. Kamu untuk hidup kamu aja udah susah, sama kita ya. Jadi kamu nanti cepat-cepat selesaikan. Saya lakukan itu. Jadi saya bukan cuma ngomong, enggak, kita harus lakukan. Amin. Tenanglah kau. Jangan istri, coba sama teman ini. Tuhan Yesus bersama kita. Gitu dong. Di warga kerajaan saling tolong menolong. Amin. Mungkin kita akan kuat. Udah jangan masuk jadi susah dong. Enggak, firman Tuhan baca di Korintus. Dari apa yang kita miliki, dibilang begitu, bukan apa yang tidak kita miliki. Amin. Nah, jadi itulah bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan yang bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Hidup dalam kebersamaan dan unity. 1 Korintus 12 ayat 25-27, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jikalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jikalau satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, kamu semua masing-masing adalah anggotanya. Ya, jadi jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Baru-baru ini si Frederick Leonardo, saudara tahu nama itu? Tahu? Ada yang tahu? Frederick Leonardo? Nggak tahu? Itu juara panjat tebing itu yang dapat emas dari emas Olimpiade. Itu saya lihat itu videonya mungkin 30 kali. Senang saya. Itu orang manjat kayak apa itu Spiderman gitu. 15 meter, 5 meter aja tinggi loh, 15 meter. Juara dunia. Ini cara ngomongnya bukan begitu. Udah ada seorang yang begitu hebat di alam galaksi ini, di planet bumi ini. Dia adalah orang paling hebat manjat tebing. Orang Indonesia di seluruh dunia, dia manjat tebing paling hebat. Hebat ya? Saya cuma pikir kenapa ya orang Indonesia itu, kalau orang Indonesia manjat tebing itu banyak loh yang jago-jagonya. Sampai kenapa ya? Kayaknya dari kecil suka manjat pohon kali. Itu bisa jadi. Karena kalau dalam olahraga itu enggak gitu, kok panjat tebing kok bisa jago-jago semua. Kan seperti ada ininya gitu ya. Nah, kalau orang Eropa kan musisi-musisi itu kan karena not baloknya itu udah dari sini, jadi anak-anak kecil juga jago not balok. Kita not angka aja melintir, lagi not balok. Iya kan? Karena dia dari kecil sudah melihat, sudah apa gitu. Kita enggak, dari kecil udah biasa panjat pohon, gitu. Jadi udah terbiasa. Saya pikir kenapa ya banyak banget jago-jagonya nih ya, hebat gitu. Nah, satu orang yang begitu hebat, kita ikut bersukacita. Kita juga harus begitu. Jika satu anggota dihormati ya, kita harus kasih dong. Orang Indonesia nih, saya waktu ngomong orang Indonesia ini sukanya mencela. Ini kayak udah dosa teritorial, hati-hati sudah, jangan ikut-ikutan. Biarin aja. Ini saya ngomong sebagai hamba Tuhan. Orang Indonesia bikin mobil di-nyeng-nyengin gitu. Biarin aja, kalau terjadi kan kita juga yang bangga. Betul? Ya. Itu waktu si Inul Daratista itu goyang kebor itu. Saya nggak suka dangdut, cuma saya kagum ini orang kok bisa sambil gitu-gitu sambil nyanyi.
Ya kan? Orang nyanyi gini-gini aja udah susah tuh. Tapi dia bikin nyanyi dan stabil vokalnya itu kan hebat. Kenapa kita nyanyi? Sekarang saya cuma ini saya loh punya penilaian, terserah saya dong, saudara juga punya penilaian, terserah. Itu Korea itu gitu-gitu, apa susahnya? Anak-anak saya juga pinter-pinter kayak begitu, apa susahnya? Anak-anak yang saya bimbing gitu ya cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau orang Indonesia coba yang di Papua, yang di Kupang, yang di Papua ini, ya yang gak ada ngajarin nyanyi, suaranya keren-keren, bisa bagi suara. Sampai orang bilang kalau bagi suaranya gimana nih, suara 1, 2, 3 gimana? Pecah Papua aja gitu. Maksudnya pecah Papua bagi sendiri gitu, bagi sendiri, pecah Papua gitu. Oh gitu ya, oh iya, sangat bisa gitu kan. Itu Indonesia hebat. Jadi kita jangan suka nyanyi lah. Gimana sih, bangga dong, amin. Gitu, bikin smelter, ini sekarang udah jadi loh. Itu berapa triliun sekarang kita ininya yang nikel itu sekarang. Ini sekarang smelternya. Udahlah, ya kita saling ini aja. Ya. Terakhir, karena waktunya juga udah habis. Bentar lagi saya bikinin lagi. Gak apa-apa, itu bagus. Ya. Bentar lagi, satu lagi ya. Saya pernah ya bertugas begitu di seminar internasional gitu di mana Kinasi itu. Pembicaranya orang bule. Itu kita pakai lampu. Jadi nggak pakai ngomong, pakai lampu. Kalau lampu semua orang bisa lihat. Jadi kalau pembicara udah dikasih merah masih ngomong terus, malu lah. Kan jadi hijau lagi ngomong. Begitu kuning bentar lagi. Tiba-tiba merah gitu, di situ merah gitu. Dia bilang, pas ini orang bule gitu. Begitu merah, langsung dia berhenti, dia duduk. Aduh, saya jadi merasa bersalah. Aduh, selesai dulu dong. Masih gitu, dia duduk gitu. Aduh, saking sakleknya itu orang bule. Saya merasa bersalah jadi. Sebagai anak-anak Tuhan, memang kita harus berbuat baik kepada semua orang. Sebab itu merupakan sebuah perintah. Tapi sesuai dengan pembahasan khusus hari ini, sebagai anggota komunitas kerajaan, kita juga harus lebih memperhatikan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Kayaknya sederhana ya, tetapi saya mau mengingatkan, kalau sampai ini komunitas kita di gereja, kalau sampai ada yang sakit, kemudian yang nolong bukan kita, orang lain, tetangganya atau apanya, saudara, ini merupakan teguran bagi kita. Sepakat? Katanya kita tolong, ya. Enggak akan memberatkan, ya, semampu kita, ya. Jadi kalau saudara ada besuk orang sakit, kan orang besuk bawa pisang, bawa apa gitu kan? Saya pikir di zaman modern ini ya nggak usah pisang lah, istilah orang mentahnya aja lah, ya enggak? Ya, dengan kata 50.000, 20.000, 100.000, 10 juta, dengan hati sukacita, ya kan? Saya pikir itu lebih bermanfaat, betul nggak? Kan gini ya, saya ini laki-laki ini paling terutama saya paling nggak ini lah, nggak mau saya direpot-repot beli ini, beli itu, beli apalah, anggur lah, beli ini apa, aduh pusing saya. Tapi saya pikir, loh iya kan betul. Tapi saya pikir yang dilakukan ibu-ibu ini benar juga gitu loh, beliin. Tapi saya pikir kalau besok orang sakit ya janganlah nggak bawa apa-apa gitu kan, bawalah sesuatu. Ya paling nggak saudara doakan gitu, doain enggak gitu kan, saudara ngapain ke situ ya kan. Nah, tapi kalau kita bisa bawa sesuatu, bawalah sesuatu. Nah saya juga berubah lah. Nanti kalau saya baru ini besok orang sakit, saya berilah sesuatu mentahnya gitu, semampu saya, ya, gitu. Jadi ini namanya kita memperhatikan, saling menolong warga kerajaan. Tidak ada paksaan, tidak ada ini, tapi paling tidak kita mendukung, datang, memberi perhatian dan mendoakan. Itu tanda kasih kita sebagai warga kerajaan. Oke. Jadi yang pertama, bertumbuh bersama dalam komunitas kerajaan, hidup dalam kasih. Ya, jadi yang pertama bertumbuh, yang kedua kasih yang membawa transformatif, yang ketiga hidup dalam kebersamaan dan unity. Nah, kendalanya ini adalah kesatuan, unity. Ya, saya tutup dengan ini.
Jadi sekali waktu saya ikut seminar dari hamba Tuhan internasional, hamba Tuhan besar lah dari luar negeri datang ke Indonesia. Karena acaranya besar, rupanya konsumsinya telat datang. Telat datang. Ibu, biarpun saya juga udah lapar, tidak keluar, udah datang. Udah saya keluar, gitu, udah lapar, udah pucet, gitu kan. Ini ibu, aku juga untuk makan, panitianya kan juga bingung kan, bukan dia yang masak, kan dia juga dikirimin kan. Aku keras itu suara. Bicara dong dengan kasih, kata ininya, ini kan, kata yang ibu konsumsinya kan. Ini yang saya ingin bicara dengan kasih. Oh Tuhan Yesus. Saudara, unity, ya jaga. Jadi begini, kan ada kata-kata emas itu, 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Coba. 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tapi yang menjadi catatan bagi saya, sahabat itu di-maintain, dipelihara. Jangan sahabat itu akhirnya menjadi terpecah, akhirnya menjadi dalam tanda kutip jadi musuh, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi unity, peliharalah. Jadi jangan nanti menjadi ribut. Gitu dong, ya. Jangan masing-masing. Ya benar dia juga lapar, ya benar dia ini, ya benar dia juga nunggu, ya semua benar itu, ya kan? Nah, mari kita saling menjaga satu komunitas kita sebagai warga